hai dulu dong buat adik-adiknya semua yang ada di rumah. Senang sekali nggak sih Bunda? Iya, senang sekali. Kita hari ini mau merayakan apa, Kak Ya, Riri? jadi hari ini kita kakak-kakaknya sangat bahagia sekali bisa hadir menemui adik-adik semua walaupun masih secara virtual dalam ibadah Paskah seksi pelayanan anak GKE Hosiana. Nah, walaupun masih dalam keadaan virtual, tapi Kak Riri dan Bunda juga kakak-kakak semua berharap adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita, semangat juga, dan sampai nanti waktunya kita bisa sama-sama beribadah dan sekolah minggu secara onsite ya Bunda. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai ibadah. Adik-adik bisa duduk semua yang manis, yang rapi. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Iya. Sekarang kita mau menyanyi lagu Aku Istimewa sebelum Bapak Pendeta Gerson Effendi untuk membawa kita masuk ke dalam votum dan salam. Mari kita bernyanyi Aku Istimewa. Adik-adiknya suruh berdiri semua ya Kak? Iya, adik-adik, anak-anakku semua berdiri. Ya, silakan berdiri. Yang masih ingat gerakannya bergerak ya di rumah. Boleh tepuk tangan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya, adik-adik yang di rumah ikuti juga nyanyiannya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ibadah Paskah seksi pelayanan anak hari ini jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk semua ya. Sekarang kita mau menyanyi lagi dengan judul lagu Dihapuskan Dosaku. Boleh sambil duduk, tapi badannya gerak-gerak ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ulangi sekali lagi ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Baik adik-adik, tadi kita sudah nyanyi, sekarang waktunya kita berdoa. Berdoa sikapnya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami kembali Tuhan. Walaupun melalui virtual, tapi pada saat ini Tuhan, kami ingin merayakan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ada di sini maupun yang di rumah, agar bisa mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Berkati mata telinga kami dalam mendengarkan firman-Mu. Inilah doa dari anak-Mu, haleluya, amin. Iya, anak-anakku semuanya, tadi Kak Riri udah bilang kita harus menyiapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita memuji Tuhan dari lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik semuanya, sekarang tiba kita saatnya untuk membaca Alkitab. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-38 hingga yang ke-39 dengan perikop keyakinan iman. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Shalom anak-anak. Apa kabar? Hari ini Bapak mau cerita tentang Paskah. Karena pada hari ini kita merayakan hari Paskah. Anak-anak sekalian, pernah makan telur? Angkat tangan yang pernah makan telur. Wah, semua pernah makan telur. Telur apa yang disukai? Siapa namanya ini? Telur apa? Suka makan telur? Telur apa yang dimakan? Telur mata sapi, saya pikir telur sapi tadi. Ya, telur mata sapi ya. Kakaknya suka makan telur apa? Telur dadar. Adik-adik sebelah sini lagi. Adik-adik suka makan telur? Telur apa yang disukai? Dadar, bukan telur rebus. Telur apa yang tidak bisa dimakan? Telur busuk. Ya. Jadi kalau telur itu dieram oleh induknya beberapa hari, nanti lahirlah anak-anak. Kalau dia bebek, anak-anak bebek. Kalau ayam, anak ayam. Itu ya. Kalau dia telur ikan, maka anak-anak ikan yang disebut nener. Banyak itu, kalau ikannya besar bisa 6.000 anaknya. Dan semua orang suka makan telur. Tetapi kalau dieram tidak bisa jadi anak. Umpamanya telur ayam, induk ayamnya mengeram menduduki telur itu supaya telurnya hangat. Sudah beberapa hari tapi yang lain sudah lahir jadi anak ayam, tapi beberapa telur tidak jadi anak ayam. Berarti telur itu busuk, tidak bisa dipakai. Jadi setelah induk ayam mengeram telurnya, maka lahirlah anak ayam bebek, mengeram telurnya jadilah anak-anak bebek, dan seterusnya. Semua telur itu harus diram, dihangatkan, kemudian beberapa hari lahirlah anak-anak atau keturunan dari induknya. Karena itu anak ayam itu disebut apa? Memperoleh kehidupan yang baru. Itulah makna telur Paskah, adik-adik. Kenapa orang suka kalau Paskah menghias telur? Bukan karena hiasannya memang dinilai oleh juri, tetapi makna dari telurnya. Jadi telur itu benda mati, tapi karena dia mengalami proses sehingga akhirnya lahirlah anak-anak ayam. Ayam yang baru, bukan lagi induknya tapi induk yang baru juga. Mengerti ya? Jadi ayam itu tidak cepat-cepat lalu setelah telur itu lalu jadi anak ayam, tidak, harus ada prosesnya. Nah, itu juga melambangkan kebangkitan Kristus. Siapa yang tahu di mana Yesus disalib? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Di bukit, ya? Di bukit Golgota benar, atau di bukit tengkorak, karena bukit itu seperti tengkorak. Katanya dulu di bukit itu banyak tengkorak,
Karena di bukit itu orang dihukum mati, disalib, jadi penjahat yang sangat jahat lalu disalib oleh Romawi. Setelah Yesus mati, berapa hari dia bangkit? 3, benar. Nah itu bagus jawabannya. Ditanya langsung jawab, pintar. Berapa hari Yesus bangkit setelah mati? Iya gitu. Saya Bapak suka kalau menjawab semacam itu. Jadi setelah Yesus disalib di Golgota, dia mati, lalu dikubur. 3 hari setelah dikubur, dia bangkit. Tanda kebangkitan Yesus gimana? Siapa yang pernah baca Alkitab? Atau dengar cerita Alkitab? Tanda Yesus sudah bangkit. Kuburnya kosong setelah 3 hari. Pagi-pagi benar terjadilah kebangkitan. Ketika murid Tuhan datang ke kubur itu sudah kosong. Yang tinggal apa? Kain kafannya, lalu seperti sapu tangan ditaruh di kepalanya, itu untuk peluhnya. Mayat itu kan bisa berkeringat. Jadi dia apa? Nah, kebiasaan orang Yahudi datang ke kuburan memberi rempah-rempah supaya awet. Kalau kita dikubur dalam tanah, mereka diletakkan di atas batu, dibungkus dengan kain kafan. Jadi supaya awet dalam goa, bukan dalam tanah, dalam goa. Supaya awet dirempah-rempah. Sekian hari datang lagi ke situ rempah-rempah. Tanda menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, setelah 3 hari tiba-tiba Yesus tidak ada di situ. Kemana Tuhan Yesus, adik-adik? Iya, 40 hari kemudian dia pergi ke sorga. Tapi setelah kebangkitan dia mendatangi murid-muridnya. Tadi murid-muridnya ikut Yesus, setelah Yesus disalib mereka kembali jadi nelayan. Tuhan Yesus datangi. Yang tidak percaya, siapa yang tidak percaya di Alkitab? Kebangkitan Yesus, ragu-ragu, bukan tidak percaya, ragu-ragu. Siapa? Thomas. Thomas tidak percaya. Kalau dia benar bangkit, saya mau tusuk, saya buktikan betul tidak ada tanda bekas salib di tangannya, saya akan tusuk. Dia ingin bukti. Dan akhirnya Thomas menyesal. Dia percaya bahwa Yesus memang bangkit. Nah, adik-adik, ketika kebangkitan, maka orang-orang Kristen, kita, anak-anak, orang tua, semua punya pengharapan. Maut sudah dikalahkan, kematian tidak lagi menakutkan. Karena itu, kalau malam Paskah di Palangkaraya orang ramai ke kuburan, bersihin kuburan, datang ke kuburan, lalu beribadah di kuburan, menyambut Paskah seperti tradisi dalam Injil. Pada pagi-pagi benar para perempuan dan murid Tuhan Yesus datang ke kuburan, dan disitulah terjadi kebangkitan. Jadi kita pas pagi-pagi benar, matahari sudah mulai memerah, kelihatan orang beribadah di kuburan di tengah kematian. Dan kematian itu tidak menakutkan lagi, karena dikalahkan oleh Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Jadi dia tidak lagi berada dalam kematian, dia hidup, dia bangkit. Agar kita memiliki apa tadi telur Paskah tadi artinya?
kehidupan yang baru. Nah, ketika kebangkitan maka kita memiliki hidup baru. Bukan lagi kehidupan yang lama, kehidupan pada kematian, tapi kehidupan pada kehidupan yang kekal. Jadi saya kira demikian cerita dari Bapak untuk Paskah tahun ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan.
Ya, adik-adik, sekarang tibalah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Untuk adik-adik yang di rumah, seperti biasa, persembahan ini bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu nanti dititipkan melalui kakak-kakak sekolah minggu terdekat atau diantarkan ke kantor MPH GKI Hosiana. Atau bisa juga adik-adik transfer ke rekening bendahara seksi pelayanan anak GKI Hosiana. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita sama-sama berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah berikan anakmu Yesus Kristus bagi kami. Engkau tebus dosa kami manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk kebangkitan-Mu, karena Engkau menjanjikan kehidupan yang baru bagi kami ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan berkati persembahan kami agar boleh berkenan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sambil persembahan dikumpulkan, kita sama-sama menyanyi Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita ulang sekali lagi ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berdiri, kita akhiri ibadah Paskah anak hari ini dengan berkat Tuhan. Di rumah juga ikut berdiri ya, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum menutup ibadah, di sini ada Kak Riri dan Ibu Mona Lisa yang akan memberikan beberapa pengumuman penting mengenai sekolah minggu, dan juga nanti ada pengumuman lomba ya Bu. Kalau adik-adik yang ikut lomba yang sudah disampaikan melalui grup sekolah minggu, siap-siap dengarkan siapa pemenang lomba menghias dan telur. Iya, menghias dan melukis telur Paskah ya, Bu. Melukis telur Paskah. Oke, sebelumnya Kak Riri mau mulai dulu. Jadi yang pertama-tama Kak Riri mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua adik-adik semua yang telah mensupport sekolah minggu sampai pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Paskah. Nah, Kak Riri akan sampaikan bahwa dana Paskah SPA pada tahun ini itu bersumber dari puji-pujian yang dilakukan pada tanggal 6 Februari
Dan dalam puji-pujian itu kita menyebar amplop ya, betul ya Bu ya? Ya, melalui puji-pujian menyebarkan amplop. Ya. Ya, jadi pada tanggal 6 Februari disebar amplop donatur dan kita ada penggalangan dana puji-pujian di ibadah minggu, dan melalui penggalangan dana itu terkumpul sejumlah Rp2.280.000. Rp2.280.000 dengan total pengeluaran itu sebesar Rp1.962.000 yang digunakan untuk salah satunya membeli hadiah lomba adik-adik semua, kemudian untuk konsumsi ibadah Paskah pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Kak Riri juga mau mengucapkan terima kasih. Oh, sudah tadi ya, terima kasih. Lalu mau mengucapkan mohon maaf juga tanpa mengurangi rasa hormat kakak-kakaknya semua, karena kita masih dalam situasi ibadah virtual sehingga tidak bisa semua diundang untuk mengikuti ibadah Paskah onsite di gereja. Nanti adik-adik yang tidak bisa ikut di tempat saat ini bisa menyaksikan tayangan secara virtual. Seperti itu sih. Jadi terima kasih sekali lagi atas support dan dukungan dari orang tua semua, sehingga setiap kegiatan SPA bisa terlaksana dengan baik. Oke, lanjut Bu. Ya, kita masuk untuk lomba menghias telur Paskah. Lomba ini kemarin kita bagi dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Semuanya sama ya Kak Riri, menghias dan melukis ataupun mewarnai telur Paskah. Telur ini bisa terdiri dari telur ayam ras, telur itik, ataupun telur puyuh. Sedangkan bahan-bahannya yang digunakan terserah ide kreativitas dari anak-anak semua. Nah, untuk kriteria penilaian kemarin ya Kak Riri kita sepakati yang pertama yaitu tema dan konsep telur Paskah yang akan dibuat, lalu perpaduan warna, lalu kreativitas, jadi bukan dari hasil print-printan ya. Dan yang selanjutnya keunikan telur yang dibuat atau yang ditampilkan. Mungkin Kak Riri ya, dari kelas kecil dulu ya Kak? Boleh Bu. Ya, jadi di kelas kecil itu biasanya kalau sekolah minggu kan dibagi menjadi kelas balita dan kelas kecil A. Tapi untuk lomba kali ini karena hanya ada 11 anak kelas kecil yang mengikuti lomba, jadi disepakati oleh kakak-kakaknya digabung saja menjadi satu kriteria yaitu kelas kecil. Tanpa berlama-lama lagi Kak Riri akan sampaikan 3 juara. Namun mungkin kita perlu sampaikan ya Bu bahwa adik-adik semua yang mengikuti lomba akan mendapat hadiah ya. Semuanya jadi bagus. Nah, semuanya bagus. Kakak-kakaknya bingung sekali memilih ya, tapi betul. Karena ini perlombaan, jadi ada yang menang dan kalah. Oke. Jangan kecewa ya, karena semuanya tetap dapat hadiah dari kakak-kakaknya. Oke, untuk kelas kecil, juara pertamanya adalah atas nama Adik Bulan. Atas nama Adik Bulan, itu juara pertama. Lalu juara keduanya atas nama Adik Noni. Ada Noni ya, oke. Dan juara ketiganya atas nama Adik Geisha. Nah, itu dia 3 juara yang dipilih oleh kakak-kakak. Namun seperti yang kakak bilang tadi, semuanya akan dapat bingkisan atau hadiah ya nanti. Ya, oke, lanjut ke kelas tengah dan kelas besar. Ya, kemarin kan Ibu sudah sering ingatkan untuk anak-anak Ibu yang kelas tengah dan besar. Jangan mau kalah dengan adik-adiknya yang kelas kecil ya Kak Riri. Kelas kecil ini hampir di setiap aktivitas rajin, ya paling rajin kelas kecil ini. Jadi Ibu harapkan ke depannya untuk anak-anak kelas tengah dan kelas besar bisa mengikuti adik-adik yang kelas kecil.
Harusnya yang jadi panutan yang kelas besar dan kelas tengah ini Kak Riri. Ya, baik. Untuk kelas tengah yang juara satunya yaitu Damai. Juara kedua Kenso. Dan untuk juara ketiga Dio. Sedangkan untuk kelas besar Jenny, Michelin, dan Kayla Jangkan. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk semua pemenang dan semua adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ini nanti juga Kak Riri ada sedikit juga dari kita ya Kak Riri ya, yang aktif biasanya di dalam pengumpulan tugas sekolah minggunya. Ya, betul. Dengarkan namanya ya. Nomor 1 Kenat, nomor 2 Yaya, nomor 3 Prila. Dan untuk yang biasanya enak kalau disuruh ayo doa, maju ke depan. Siapa biasanya yang berani berdoa? Biasanya agak sulit nih kalau disuruh malu-malu berdoa, ya Bu. Ya. Jadi untuk saat ini kita beri untuk satu anak ya Kak Riri ya. Ada yang tahu? Biasanya yang suka disuruh berdoa? Yang berani. Yang berani biasanya siapa? Iya betul, Gogo. Mungkin hanya itu ya Kak Riri yang bisa disampaikan. Selanjutnya pengumuman dari Kak Riri untuk kegiatan sekolah minggu kita. Silakan iya, Kak Riri. Bu, sebelumnya hadiahnya nanti gimana Bu? Oh iya, untuk hadiah bagi yang hadir di sini bisa langsung diambil nanti sama Kak Riri, sama Ibu Mona Lisa ya, sama Kak Gia nantinya. Yang di rumah nantinya bisa diambil di kantor pastori Gereja Hosiana ya, saat jam kerja. Ya, atau nanti bisa kita hubungi satu persatu yang ya menang ya, atau betul, yang ikut lomba. Oke, terakhir sebelum menutup ibadah kita, Kak Riri akan menyampaikan informasi yang ditunggu-tunggu khususnya oleh kakak-kakaknya semua. Ya, betul. Setelah hampir 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara onsite, akhirnya kita dapat izin untuk bisa melaksanakan sekolah minggu secara onsite atau tatap muka, dan akan dimulai pada tanggal 1 Mei 2022. Beri tepuk tangan dong. Senang gak adik-adik? Senang ya. Selama ini kita cuma tatap-tatapan di layar televisi atau handphone, sekarang kita udah bisa tatap muka lagi. Tentunya dengan tetap menerapkan prokes masing-masing ya, tetap pakai masker, lalu usahakan untuk tangannya tidak terlalu banyak menyentuh barang-barang sekelilingnya, lalu nanti sering-sering cuci tangan juga. Nah, untuk jamnya mungkin nanti akan disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Nanti karena akan diingatkan lagi akan diingatkan lagi, dan sepertinya jam sekolah minggu nanti mau dirembuk lagi, mungkin akan ada perubahan sedikit. Nanti pantau saja grup WhatsApp-nya, dan juga bagi orang tua bisa dilihat. Yang pasti kita akan mulai sekolah minggu onsite tanggal 1 Mei 2022. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi adik-adik dan orang tua semua. Ibadah kita selesai, sampai ketemu 3 Mei 2022. Salam sehat selalu dan selamat Paskah.